Nama saya Nurijati Rahmah, mahasiswa PPG IAIN Palangkaraya. Pada hari ini akan melakukan video pembelajaran dengan tema Mari Belajar Quran Surah Al-Fil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang Ibu mau memeriksa kehadiran kalian dahulu. Afdan, ya. Ahmad, Diva, Intan, Faiz, Iqbal, Khalifah, Nadia,
Alfil. Kemudian menunjukkan sikap bekerja sama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Quran Surah Al-Falaq dan Al-Fil dengan benar. Kemudian membaca Quran Surah Al-Fil dengan benar, mengurutkan arti Quran Surah Al-Fil dengan benar. Kemudian menganalisis penerapan makna Quran Surah Al-Fil dengan benar. Adapun cakupan materi kita pada hari ini, yang pertama membaca Quran Surah Al-Fil, kemudian mengurutkan arti Quran Surah Al-Fil, dan selanjutnya menganalisis penerapan makna Quran Surah Al-Fil dalam kehidupan sehari-hari. Cara membaca Quran Surah Al-Fil. Sekarang mari kita lihat tayangan video ini. Menghafal surat-surat pendek. Hari ini kita akan menghafal surat Al-Fil. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Yuk kita mulai, ikutin aja guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa adhib tayran ababil tarmihim bi'ijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sekarang mari kita coba membaca sama-sama Quran Surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Menambah pengetahuan kita tentang Quran Surah Al-Fil, maka kita lihat kisah Surah Al-Fil di dalam Al-Quran. Lihat ya. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal
itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abroha yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abroha memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapa pasukan yang bisa? Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abroha bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abroha melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, kenapa nafasmu bersenang-senang? Ada seorang bernama Abroha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abroha dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abroha, apa tujuan tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta tuan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Tadi kita sudah nonton video tentang cerita Quran, surah Al-Fil di dalam Al-Quran. Sekarang untuk menambah pengetahuan kita lagi tentang Quran surah Al-Fil, Ibu mau minta Faiz untuk membaca artikel yang sudah Ibu siapkan. Dinamakan surat Al-Fil gajah karena dimulai dengan mengingatkan kisah para penunggu gajah. Allah menyebutkan di surat Al-Fil Madah tentang keadaan para pengumat dan pencela yang mengumpulkan harta dan meras mulai dengan harta. Lalu Allah memerintahkan bahwa harta sama sekali tidak bermanfaat menghadapi sitian Allah. Dalam surat ini Allah mengisahkan Asbahul Fil, pasukan menunggu gajah yang lebih kuat dari mereka, lebih banyak harta dan lebih melampaui batas Allah. Ta'ala membinasakan mereka hanya dengan burung yang paling kecil dan paling lemah, sementara harta, jumlah dan kekuatan mereka tidak bermanfaat sama sekali untuk makna secara global. Surat ini mengandung pembicaraan tentang kejadian yang terjadi dekat sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ringkasnya, Abroha al-Sram, gubernur Yaman di bawah kerajaan Habasyah. Anak-anak, sekarang mari kita lihat tayangan yang Ibu sajikan. Kita lihat di sana ada, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana
telah bertindak terhadap tentara bergajah. Itu merupakan arti pertama dari ayat Quran surah Al-Fil. Kemudian arti yang kedua, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Kemudian ayat ketiga, bukankah kita telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Yang keempat, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Kemudian ayat kelima, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sekarang kita lihat, ini apa? Mereka sedang apa? Dia sedang menyerang. Iya, menyerang Ka'bah. Mereka pasukan bergajah mau menyerang Ka'bah. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya. Nah, mereka pasukan bergajah saling menyerang. Ya, mereka saling menyerang untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi itu tidak terjadi. Maksudnya Ka'bah tidak bisa dihancurkan. Allah melindungi Ka'bah dari serangan pasukan bergajah. Kemudian Allah melindungi mereka. Kemudian Allah melindungi Ka'bah dengan cara apa? Ada yang tahu? Burung. Dengan Allah mengirim burung. Burung apa? Ya, burung ababil. Sekarang ada yang tahu apakah ada peperangan yang terjadi di negara kita atau di negara yang lain? Ada apa? Iya, kata Zidan, negara Ukraina. Kasih tepuk tangan untuk kemudian kita lihat lagi itu. Di papan tulis ada tayangan lagi. Itu kira-kira gambar apa? Yang pertama ini, yang sebelah kiri. Pemimpin yang apa itu? Yang iya. Kalau yang sebelah kanan? Penjahat. Iya, betul. Jadi pemimpin ada yang jahat seperti tadi siapa? Raja Abraha. Raja Abraha adalah pemimpin yang jahat, yang tidak adil dan angkuh. Jadi kalau kita nanti menjadi pemimpin, hendaknya kita menjadi pemimpin yang apa? Yang baik, yang adil, yang bisa mengayomi warganya dengan baik. Sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan? Ada apa? Bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik? Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Raihan. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Jidan, silakan. Siapa contoh pemimpin yang baik? Iya, siapa contoh pemimpin yang baik? Tadi Raihan bertanya, katanya bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Jadi untuk menjadi pemimpin yang baik, jadi untuk pertanyaan dari teman-teman kalian tadi, yang pertama, bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Kemudian yang kedua, siapa contoh pemimpin yang baik. Jadi untuk dua pertanyaan ini kita akan diskusikan bersama-sama di dalam kelompok. Sekarang Ibu mau membagi kalian ke dalam 3 kelompok
artikel yang berkaitan tentang Quran surah Al-Fil. Tugasnya adalah kalian mencari di buku atau yang di artikel ini untuk menganalisis penerapan makna Quran surah Al-Fil dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan kalian cari. Ketemu? Apa? Kalau kita dari pemimpin tidak boleh sombong. Iya. Iya, betul. Apa lagi? Iya, pintar. Tepuk tangan. Betul seperti pembukaan Undang-Undang Dasar. Iya, pintar. Tepuk tangan. Sudah? Sudah? Ya, sekarang kalian perlihatkan kepada teman-temannya hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang teman-temannya kelompok yang lain dilihat. Ini hasil kerja kelompok 2. Mereka memberikan ayat. Ini artinya. Kita lihat apakah betul? Iya, betul. Ayat pertama. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Siapa yang mewakili? Ya, silakan. Penerapan arti surat Al-Fil adalah jika kita menjadi pemimpin, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh memerangi bangsa lain. Kita harus menciptakan perdamaian dunia. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Kalian boleh kembali ke bangkunya masing-masing. Ya.
Alam taro kaifa. Ulang, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Iya, tepuk tangan untuk Zika. Silakan Ibu. Untuk refleksi kita hari ini, Ibu bagikan angkat ya. Untuk pelajaran kita minggu yang akan datang adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nasihat Ibu pada hari ini, hendaknya kalian untuk berperilaku yang baik. Jangan berperilaku sombong. Seperti Raja Abraha yang bersifat sombong. Kita tidak boleh bersifat sombong.